Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gata Yana Bhagawa Satha Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Aromase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika Padapatang banamase. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adhinadhana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameda
japangadatana Wiraman isikapadang samadiyami Andamayang budanusatinayang karomase Iddhipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Santana Sugato Lekawidu Anutara Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagavati Andamayang damanusatinayang karomase Swakato Bhagavata Dhamma Sambitiko Akaliko Ehipasiko Apanaiko Pacatang Weditavyo Andamayang sanghanusatinayang karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujjuvatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ya Bidang Cetari Purisa Yugani Ata Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahune Pahune Patine Anjali Karaniya Anutarang Punya Ketang Lakasa Andamayang sacakiriagatayo banamase Natime sarang anyang Budame sarana warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Danami saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Sanggome saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Andamayang karaniya meta sutang banamase Karaniya mata kusarena Yantang santang padang abisa meca Satu ujuca sujuca Suwaca casa vedu anatimani Santu sakoca subaraca
apakicaca salahukauti sangtindriya canipapaca apagabokula suhanamugida naca kudang sangacare kinci yena winyo pare upaya deyung sukinaya keminahantu sabe sata bayantu sukitata yeke cipana bupati tasaya tawarawa anawasesa digawa ye mahantawa majima rasata anukatua ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awidure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata napare paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sanna patigasanya nanya manya sadukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababutesu mana sambawaye aparimanang metang ca sabale tasming mana sambawaye aparimanang ubang abeca piriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawikatamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditinca anupadama silawabasa nana santana kame suhinaya gedang nahi jatu babasa punareti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara damamhi jarang anapito yabidamamhi yabing anapito marana damamhi maranang anapito sabehime piyehi manapehina nabawe vinabawe kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalyanang papatang tasadaya bawisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah,
wajah terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedana, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hidup di dunia hanya sementara. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kita sebagai umat Buddha tidak asing dengan parita. Setiap kali kita melakukan chanting, baik chanting pagi ataupun sore, ataupun pada saat kita melakukan upacara tertentu,
baik upacara keberkahan maupun upacara awamanggala, upacara duka, kita terbiasa membacakan parita. Karena parita ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan kita sebagai umat Buddha untuk membacakan, tentu penting bagi kita untuk mengetahui apa sesungguhnya makna, tujuan, dan asal-usul parita. Agar pada saat kita membaca parita, kita membaca parita dari hati kita. Agar manfaat yang kita peroleh pada saat membaca parita akan semakin besar. Apa makna dari parita? Dalam bahasa Pali, istilah parita memiliki beberapa arti. Yang pertama, parita bisa diartikan sebagai kecil. Yang kedua, bisa diartikan sebagai insignificant atau tidak penting. Sedangkan yang ketiga, parita diartikan sebagai protection, safeguard, atau perlindungan. Maka yang dimaksud dengan membaca parita artinya membaca syair-syair atau gata, membaca suta yang bertujuan untuk memberikan perlindungan. Nah, oleh sebab itu, parita secara garis besar memiliki arti dan tujuan untuk memberikan perlindungan. Dan perlindungan di sini bisa menjadi dua hal. Yang pertama adalah melindungi seseorang agar terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti paceklik, kekeringan, penyakit, ketidakberuntungan, ketakutan, mara bahaya, dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Sedangkan yang kedua, parita memberikan perlindungan dalam arti memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang diinginkan bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Seperti agar seseorang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan usia panjang, mendapatkan kesehatan, atau mendapatkan kebahagiaan. Nah, parita ini mempunyai dua tujuan demikian. Tetapi ada beberapa orang yang kemudian berpikir bahwa membaca parita itu tidak penting. Dianggapnya bahwa parita ini bukan langsung berasal dari Sang Buddha. Bahwa parita ini berasal dari para biku belakangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat ini ketika kita membaca parita, terutama di Indonesia, yang biasanya menggunakan parita biru, parita suci, nah di situ kita mendapatkan berbagai macam parita dalam bentuk gata, syair, dan maupun suta. Kalau kita melihat masing-masing syair atau gata atau suta, tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada beberapa parita yang langsung dari Sang Buddha sendiri, harus diingat, langsung dari Sang Buddha sendiri. Ada beberapa parita yang berasal dari murid Sang Buddha. Memang ada beberapa parita yang disusun belakangan oleh para biku belakangan. Nah, yang pertama, parita-parita yang memang berasal dari Sang Buddha sendiri. Sebagai contoh yang pertama adalah Kanda Parita, yang sekarang kita kenal sebagai Kanda Parita. Nah, ini berasal dari Sang Buddha dan bisa kita temukan di dalam Kanda Sutta. Nah, diceritakan dalam Tipitaka ada seorang biku, seorang bante, yang dia digigit ular berbisa dan meninggal. Nah, atas peristiwa tersebut, kejadian tersebut, Sang Buddha memberikan wejangan kepada siswa beliau dan kemudian memberikan gata-gata yang berisi parita.
langsung diberikan Sang Buddha dengan mengatakan ini adalah parita, agar ketika dibacakan para biku bisa terhindar dari gangguan, terutama adalah ular. Nah, ini dari Sang Buddha sendiri. Dan kemudian juga Dajaga Parita itu juga langsung diberikan oleh Sang Buddha. Jadi ketika dikatakan ada, kalau seandainya seorang biku pergi ke hutan, pergi ke tempat sepi, pergi ke tempat yang konon dikatakan angker, nah dengan membacakan Dajjaka Sutta, terutama Dajjaka Parita, nah Dajjaka Parita ini berasal dari Dajjaka Sutta, nah seorang biku bisa terbebas dari rasa takut. Dan kalau kita melihat buku Parita Suci, nah di sana juga ada beberapa sutta yang dimasukkan sebagai parita. Walaupun dalam kanon, dalam Tipitaka tidak disebutkan apakah itu adalah parita atau bukan, tetapi kemudian di dalam kitab komentar, nah sutta-sutta ini dianggap sebagai parita. Yang pertama adalah Metta Sutta atau Karanya Metta Sutta. Nah, di dalam kitab komentar diceritakan bahwa Karanya Metta Sutta ini diberikan Sang Buddha kepada para bante, kepada para biku yang melakukan wasa di hutan agar tidak mendapatkan gangguan dari para dewa atau makhluk-makhluk halus yang berada di hutan tersebut. Yang kedua adalah Ratana Sutta. Walaupun di dalam kanon, di dalam Tipitaka tidak disebutkan latar belakang Ratana Sutta itu bagaimana, tetapi di dalam kitab komentar, Ratana Sutta ini diberikan Sang Buddha untuk melenyapkan beberapa hal, yaitu paceklik, kekeringan, wabah yang terjadi di kota Wesali. Nah, sutta-sutta ini sekarang juga dijadikan sebagai parita. Ada juga parita yang diberikan oleh Sang Buddha kepada siswa Sang Buddha, yaitu Anggulimala Parita, yang bisa kita temukan di dalam Anggulimala Sutta dari Majjhima Nikaya. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan bahwa itu adalah syair yang bisa menolong seorang wanita yang sedang melahirkan, diberikan kepada Anggulimala, yaitu Bante Anggulimala, dan diucapkan di depan wanita tersebut, sehingga wanita tersebut dengan anaknya lahir dengan selamat. Dan itu juga dikatakan sebagai parita. Nah, ini adalah parita-parita yang memang berasal dari Sang Buddha sendiri dan digunakan sejak zaman Sang Buddha. Nah, ada juga parita yang diberikan oleh siswa Sang Buddha. Nah, siswa Sang Buddha di sini tidak harus seorang biku. Nah, salah satu paritanya adalah Adhana Diya Parita. Sebenarnya berasal dari Adhana Diya Sutta. Kalau sekarang kita menemukan di dalam buku Parita Suci, Adhana Diya Parita itu sangat pendek. Tetapi kalau kita melihat, membaca sendiri di dalam Adhana Diya Sutta, parita yang dimasukkan di sana itu sangat panjang. Nah, parita yang ada di dalam Adhana Diya Sutta ini diberikan oleh seorang yaka atau seorang raja dewa, Catum Maharajika, bernama Vesawana. Memberikan kepada Sang Buddha karena raja dewa ini berpikir ada makhluk-makhluk dewa, yaka, terutama yaka, yang walaupun mereka dewa, tetapi mereka tidak suka dengan hal yang baik. Mereka tidak suka dengan kebajikan. Dan ketika melihat seorang biku melakukan praktek yang baik, mempraktekkan moralitas, mempraktekkan meditasi, mereka tidak suka. Dan terkadang mereka mengganggu para biku. Oleh sebab itu, Vesawana ini datang pada Sang Buddha, memberikan parita berisikan syair-syair yang menyebutkan berbagai nama makhluk-makhluk yang kuat, makhluk-makhluk yang sakti, agar ketika itu diucapkan, makhluk-makhluk yang nantinya mengganggu para biku tidak jadi mengganggu. Nah, diberikan kepada Sang Buddha dikatakan mengulang kepada
para biku untuk menghafal supaya mereka terhindar atau terlindungi dari gangguan makhluk-makhluk demikian. Nah, ini adalah parita yang kalau kita meyakini itu adalah kitab kanon, maka itu parita yang sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Dan juga ada beberapa parita yang diambil dari sutta yang sebenarnya di dalam kitab kanon ataupun dalam kitab komentar itu tidak disebut sebagai parita. Tetapi kemudian dimasukkan oleh beberapa biku ke dalam buku parita. Sebagai contoh adalah Girimananda Sutta. Kemudian sekarang dalam parita suci yaitu Bojjhanga Parita yang berasal dari Pattama Gilana Sutta dan juga Dutiya Gilana Sutta. Kemudian juga ada Surya Sutta dan juga Candima Sutta. Nah, mengapa sutta-sutta ini kemudian dimasukkan oleh para biku belakangan ke dalam bentuk parita, ke dalam bentuk sutta yang bisa dijadikan sebagai perlindungan? Karena kalau kita menilik latar belakang atau cerita dari sutta tersebut, di situ berkaitan dengan beberapa orang yang sedang mengalami sakit, sedang mengalami hal yang buruk, kemudian ketika membaca sutta tersebut atau mendengarkan sutta tersebut, sembuh dari apa yang dialami atau terbebas dari apa yang dialami. Sebagai contoh adalah Girimananda Sutta. Dalam Girimananda Sutta diceritakan ada seorang biku yang sedang mengalami sakit parah. Lantas kemudian Sang Buddha memberikan dasasanya 10 persepsi kepada Bante Ananda untuk diulang di depan Bante Girimananda. Dan ternyata ketika mendengar 10 persepsi ini yang diberikan Sang Buddha, Bante Girimananda sembuh dari sakitnya. Atau misalnya di dalam Bojjhanga Parita. Nah, di sana ada berbagai cerita. Bante Mahakassapa, Bante Mahamoggallana, dan bahkan Sang Buddha sendiri pernah mengalami sakit. Nah, ketika mendengarkan 7 faktor pencerahan yang telah dikembangkan dengan sempurna oleh Sang Buddha, mereka terbebas dari sakitnya yang menyerang pada waktu itu. Nah, karena alasan-alasan inilah kemudian sutta-sutta demikian dimasukkan ke dalam parita. Termasuk yang tadi saya sebutkan adalah Candima Sutta dan juga Surya Sutta. Nah, di sana diceritakan seorang dewa yang berada di rembulan dan juga yang berada di matahari sedang dicengkram oleh Rahu. Dan mereka dalam keadaan yang stres, yang tidak nyaman, kemudian meminta perlindungan dari Sang Buddha. Nah, Sang Buddha datang memberikan perlindungan kepada mereka. Nah, karena cerita demikian, kemudian sutta-sutta demikian dimasukkan ke dalam buku parita atau dimasukkan ke dalam syair-syair sutta yang dijadikan sebagai perlindungan. Lantas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ada juga memang beberapa parita yang muncul belakangan, yang disusun oleh para biku belakangan. Seperti misalnya Satsa Kiriyagata, kemudian Namakkarataka Gata, ada lagi Sumanggala Gata, dan ada juga Jina Panjara. Itu adalah syair-syair yang disusun oleh para biku belakangan yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya parita ini tidak semuanya disusun belakangan. Ada parita-parita yang memang langsung diberikan oleh Sang Buddha. Bahkan parita seperti Atanadiya Parita itu diberikan oleh seorang dewa kepada Sang Buddha untuk diberikan kepada para siswa beliau. Dan juga ada beberapa parita yang memang walaupun tidak disebut sebagai parita, karena isinya bisa memberikan perlindungan, maka itu juga dimasukkan ke dalam parita. Dan memang ada parita yang disusun belakangan. Tetapi umumnya yang terdapat di dalam parita suci umumnya bisa kita lihat, bisa kita temukan di dalam kitab
Tipitaka, di dalam kanon. Nah, hal lain yang harus kita ketahui berkaitan dengan parita adalah parita ini bukan berisikan syair-syair atau berisikan suta-suta yang hanya sebagai kata-kata semata, seperti misalnya seperti mantra yang tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya parita-parita yang kita bacakan, yang diberikan oleh Sang Buddha, bahkan yang diberikan atau disusun oleh para biku belakangan, berisikan praktek-praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, walaupun tidak semuanya, tetapi berisikan praktek-praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sehingga kekuatan parita ini akan dapat dirasakan atau akan memberikan kekuatan. Jadi parita ini akan memberikan kekuatan kalau memang isi dari parita tersebut itu dipraktekkan. Misalnya apa? Metasuta. Metasuta ini dikatakan sebagai parita yang bisa melenyapkan rasa takut bagi yang membaca. Tetapi sebenarnya metasuta ini akan melenyapkan ketakutan pada batin kita kalau kita benar-benar mempraktekkan isi dari metasuta ini, isi dari karanya metasuta ini. Isinya apa? Isinya di sana adalah mengajarkan kita untuk memberikan atau untuk mengembangkan sikap cinta kasih, sikap persahabatan dengan semua makhluk tanpa terkecuali. Sehingga apa? Ketika kita mempunyai sikap bersahabat, cinta kasih, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian terhadap semua makhluk, sudah wajar sekali, sudah natural sekali, kita akan mendapatkan perlindungan. Akan mendapatkan perlindungan dari makhluk lain, akan mendapatkan perlindungan dari para dewa. Karena kita mempraktekkan apa yang ada di dalam metasuta. Dan kalau kita betul-betul tidak ada permusuhan dalam batin kita, tidak ada kebencian dalam batin kita, kita tidak akan merasa takut. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan takut. Nah, yang membuat kita tidak takut, dalam artian tidak takut dengan hal-hal seperti makhluk halus dan sebagainya, adalah karena batin kita diliputi oleh cinta kasih. Batin kita tidak ada permusuhan. Itu yang membuat parita bisa memberikan kekuatan. Kalau hanya sekedar membaca tetapi tidak mempraktikkan yang ada di dalam parita tersebut, mungkin untuk sementara beberapa orang mendapatkan ketenangan, mendapatkan konsentrasi, tetapi manfaat yang muncul, manfaat yang sesungguhnya yang kita peroleh dari kita membaca parita adalah ketika kita mempraktikkan isi di dalam parita tersebut. Tidak hanya metasuta, tidak hanya karanya metasuta, tetapi apapun parita yang kita baca akan memberikan kekuatan, memberikan manfaat kalau kita mempraktikkan makna isi dalam parita tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, membaca parita adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, karena parita-parita berisikan ajaran Sang Buddha yang patut, yang pantas untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat, semoga kita maju di dalam Dhamma, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Lamanya roda samsara terus berputar, ikuti langkah, ikuti karma yang Andamayang patidana karomase. Punya sido nikata yananya nikata nime dosan
mantapanganaka yepriya gunawan taca mawang mata pita daya ditame capiha ditawa anye maja taweruna sata pitan tula tasmin tebuna catuya nika panceka catuya kara samsaranta bhaya tae nyapangye patidanane anuna bhantu te sayang ye cimang mata jananti dewa pesang nila dayung mawa dinana punyanang anuma dana heduna sabhe sata sadahantu awera suka jiwina kena padan catapantu tesa sejatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan Nawakara Fatah. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagavantahang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.